من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Jadi kalau tanda panjang kemudian harus diketikan itu 6 Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. A'udzu aku berlindung billahi pada Allah mina dari asyaitan, dari setan ar-rajim yang dirajam atau yang dilaknat. Dengan ismi asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ar-Rahmani kasih sayang Allah kepada semua makhluknya yang Allah ciptakan bagi hidup mau mati, yang beriman tidak beriman, siapapun semua Allah diberi kasih sayang di dunia. Ar-Rahimi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, golongan jin maupun golongan manusia yang beriman bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Jadi kalau orang beriman dan bertakwa itu dapat Ar-Rahman Ar-Rahim dunia dan akhirat. Itu bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah la tidak ada ilah illa Tuhan illa kecuali dari Allah itu sendiri, dari Dia Allah. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum dan yang maha kuat. La ta'khuduhu tidak ada, Allah tidak akan mengalami sinaton kantuk. Jadi Allah tidak mengantuk, wala naum dan juga tidak tidur. Jadi Anda tidak usah khawatir kita itu katakanlah berbuat apapun, karena Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, selalu mengawasi kita. Seperti lagu saya itu, apa itu? Lagu Engkau Selalu Bersama. Dan lagu Ada Allah di Hatiku itu isinya kurang lebih seperti ini. Makanya lagu-lagu yang begitu pasti berat, tapi pasti bagus lagu-lagu itu.
karena pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahu baginya ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Semua yang ada di alam jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nyata hanya titipan, seperti tukang parkir lah. Jadi ini mohon mobil simpan. Nah, ketika yang mengambil diparkirin, setelah yang punya ngambil kan tukang parkir juga hanya mangga-mangga. Apa buktinya? Banyak orang kaya yang ketika dia jatuh gak bisa ngejar. Benar nggak? Mau gimana? Wah, saya biar nggak bangkrut, tetap bangkrut. Kalau menghindari sekejap kilat, nggak percaya. Orang kaya paling Amerika itu ketika LA, Los Angeles ya, kebakaran itu pertama. Nah, LA, itu tempatnya masyarakat judi dan sebagainya. Itu orang paling kaya sekejap kan, harta bisa habis. Kemudian digital, apalagi lebih hancur, hanya di komputer, hancur data semuanya itu Allah SWT. Saya juga punya pengalaman dulu, pengalaman tukang ayam namanya, nggak saya sebutkan. Itu kakak kelas saya anak UGM. Jadi 5 tahun di atas saya, ketika saya merantau ke sini, yaitu ayamnya itu udah 500.000 ekor Bapak Ibu. 500.000 ekor itu kalau dikalikan zaman dulu satu ekor itu nilainya 1,5 15.000 rata-rata. Beratnya 1,5, harganya sekitar 8.000. Sekitar 12 ribuan. Pokoknya nilainya itu sekitar 10 miliar. 10 miliar. Dia itu mohon maaf kan, kalau jam 2 hukum minimal karaoke, paling jeleknya biliar. Kemudian kalau sama tamu milih-milih, yang senang temuin, nggak senang temuin. Akhirnya istri saya tahu. Kemudian setelah itu kalau itu baru harga diri. Jadi saya karena merasa katakanlah nggak dihormati, bukan nggak dihormati, pengen dihormati, nggak porsinya, saya nggak silaturahim lagi. Teman-teman silaturahim. Ada teman saya namanya 4 orang, Joko, Doni, Rofik, saya. Nah, saya karena tipe saya memang bukan orang gaul lah. SMA malah senang. Ngapain jam 2 siang main biliar dan sebagainya kan sangat, kan lagi kaya kan orang lupa. Sholat Allahu a'lam. Kemudian setelah itu suatu saat 5 tahun berikutnya nelpon saya, pengen ketemu saya. Kondisinya Bapak Ibu semuanya rumah sudah tidak punya, mobil tidak dapatnya, malah hutang saya. Orang tadi yang itu biliar itu pada itulah Allah Ta'ala menghendaki. Padahal kalau bukan uang 10 miliar itu tidak akan habis dalam waktu 5 tahun. Enggak, setahun 1 miliar itu banyak Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi artinya apa? Jadi tidak ada orang itu bisa menahan harganya. Kesehatan sama. Saya akan sehat terus. Makanya pakai insya Allah. Kita sehat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa. Saya harus sehat terus, tidak bisa. Bapak Ibu ya, seperti itu. Makanya dalam itu, kalau manusia meyakini bahwa segala apa yang dimiliki itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman setelah syariat, karena ini hidup di muka bumi, kita harus berjuang. Karena Nabi Adam juga memakan, menanam padi, menanam gandum, tidak datang dari langit. Kanjeng Nabi itu kan orang paling sakti di dunia karena kasih Allah. Muhammad Habibullah. Belum pernah ada uang di bawah sajadah. Belum pernah Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada dengan cerita mitos, mohon maaf, ini orang Jawa Timur, orang Jawa, orang Sunda, orang jadi wali, itu jangan percaya. Karena Kanjeng Nabi kalau mau itu lebih hebat atau Kanjeng Nabi, kenapa Kanjeng Nabi juga lapar, Kanjeng Nabi kenapa berdagang. Kalau mau pakai keajaiban, itu Kanjeng Nabi Muhammad itu paling bisa menggunakan keajaiban. Jadi syariatnya kita dikasih akal, pikiran, tenaga untuk bekerja, hakikatnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan. Kemudian mandal ladzi yasfa'u, tidak ada yang bisa memberi syafaat pertolongan indahu di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya Allah. Itu nggak ada yang mau menolong. Saya mohon maaf kalau Bapak Ibu semuanya, karena izinnya Allah SWT. Kalau nggak diizinkan, bisa digagalkan kapanpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak kenapa harus pakai insya Allah, jika Allah menghendaki. Ya'lamu, Allah Maha mengetahui ma baina aydihim, apa yang di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi yang tahu masa depan,
tahu masa belakang itu hanya Allah. Yang lain hanya mengira-ira sama ngarang. Kalau enggak dibisikin sama jin, karena jin itu jin. Tapi kebenaran jin itu hanya 1%. Tapi punya kebenaran. Jadi jin itu 90% bohong, 1% kebenaran. Ketika dia lolos mencuri wahyu dari langit, itulah 1%. Tapi kan dilempar terus sama malaikat itu. Jadi banyak bohong. Jadi kalau sampai ada orang kelihatan sakti-sakti tahu sebelum terjadi dan sebagainya, itu adalah bohong atau dia berkolaborasi sama jin. Paham ya? Kemudian wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui bisa sesuatu apapun min ilmihi dari ilmunya Allah. Jadi manusia itu tidak akan tahu sedikit pun ilmu Allah. Illa binasya, kecuali Allah menghendaki orang tersebut. Jadi tanpa dikehendaki enggak akan bisa tahu ilmunya Allah SWT. Makanya kan saya selalu menyampaikan, kalau orang bisa pintar itu karena Allah yang memintakan, bukan pintar sendiri, enggak ada. Itu tadi kalau dikasih pilih udah nggak bisa mikir, atau nggak sakit gigi nggak bisa berpikir. Wasi'a kursiyu, meliputi kekuasaannya as-samawati wal ardi, dan yang bilangan dan bumi semuanya kekuasaan Allah. Inilah yang akan menguatkan mental saya. Ya, alhamdulillah saya bukannya sombong, kenapa kalau saya itu katakanlah alhamdulillah ya ini sama siapapun dalam kebenaran ya. Dan saya mau meminta maaf ke siapapun ketika saya salah buat teman saya sih. Karena tidak ada yang kuasa, tidak ada yang bisa menolong, jadi hanya Allah. Makanya saya mohon maaf, sebenarnya saya nggak butuh backing manusia. Karena apa? Tanggung. Ya. Backingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala ya'uduhu, dan tidak terasa berat bagi Allah hifdzuhuma, pemeliharaan antara langit dan bumi. Allah tidak merasa berat. Wa huwa, dan dia Allah al-aliyyu yang maha tinggi, al-alim yang maha agung. Demikian shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.